Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, pada hari Sabtu pagi ini kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-758 dengan bab yang ke-323, bab man satara musliman, bab menutupi aib muslim, orang muslim. Silakan. Menutupi keburukan para muslim. Bishr bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Nasyid menceritakan kepada kami dari Ka'ab bin Al-Qamah an Abil Haythami qala ja'a qaumun ila Uqbata bin Amir faqalu inna nadiruna yashrubuna wa yaf'alun afanarfa'uhum ila al-imam qala la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a min muslimin auratan fasataraha kana kaman ahya mawqudatan min qabriha. Dari Abul Hitam yang berkata, suatu kaum mendatangi Uqbah bin Amr. Mereka berkata, sesungguhnya kami memiliki tetangga-tetangga yang minum khamar dan berbuat maksiat. Bolehkah kami melaporkan mereka kepada imam? Ia menjawab, tidak. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat keburukan pada seorang muslim lalu ia menutupinya, maka ia pahalanya seakan-akan menghidupkan anak perempuan yang dikubur hidup-hidup dari kuburnya. Ya, walau demikian, seperti yang antum lihat di catatan kaki, hadis ini dinyatakan ada titik lemahnya karena Abul Haytham yang di level tabi itu disebutkan dia adalah orang yang majhul, tidak diketahui keadaannya, tidak dikenal. Dan Syekh Al-Albani juga rahimahullah ada melemahkannya di dalam kitab silsilah hadis-hadis dhaifah. Namun kalau kita telusuri hadis-hadis sahih yang lainnya, ada di dalam Sahih Muslim hadis seperti man nafasa min muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhir. Barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari suatu kesusahan di antara kesusahan yang ada di dunia, maka Allah akan melepaskan dia dari satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib, ini posisinya di sini pendukungnya ya. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan menutupi aibnya juga pada hari kiamat. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Ya tentunya ini semua kita inginkan. Bagaimana caranya ya? Kalau
mengetahui aib seorang ini jangan diumbar. Tapi terkadang kan pasukan iblis menyemangati, sehingga yang namanya ghibah dan gunjingan itu lezat di telinga. Semakin ingin tahu apa ininya, hakikatnya masalah ini. Nah, akhirnya terbongkar yang semestinya tidak terbongkar. Ini juga sebenarnya berlaku pada hal-hal yang sering terjadi atau sering dipiralkan ya. Makanya ketika pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini berkali-kali kita ulangi, disebutkan bahwa ada kesaksian akan perzinahan. Berapa tuntutan kesaksiannya, Pak? 4 saksi ya. Saksi 1, 2, 3 lolos. Kamu lihat seseorang, orang itu berzina. Iya, di mana? Di tempat itu. Pada waktu apa? Pada waktu begini. Jelas. Siang, malam, sore, pagi. Apakah kamu melihat perbuatannya seperti halnya sebuah timba yang masuk ke dalam sumur? Iya, saya lihat. Oke. Saksi kedua juga begitu, saksi ketiga, saksi keempat. Ketika ditanya, apakah engkau melihat perbuatan kedua manusia ini sampai kepada seperti halnya sebuah timba masuk ke dalam sumur? Ragu. Keraguan yang keempat ini membuat 1, 2, 3, 4 semua yang diderah. Makanya sebagian ulama mengatakan hampir-hampir mustahil kesaksian ini karena ketat. Lantas hikmah dan tujuannya apa? Menutupi aib. Bukan suatu hikmah akhlak Islam kalau antum memergoki seseorang melakukan perbuatan zina, lantas antum ambil HP lalu gini kan. Tidak perlu. Kalau Anda mau menasihati, ya nasihati, tapi dipiralkan, diceritakan ke sana kemari bahwa saya memergoki si ini begini, itu bukan. Apa manfaatnya bagi orang? Cuma jadi beban ini kan. Orang seharusnya manusia itu disibukkan dengan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Jangan menyibukkan memori manusia kaum muslimin dengan perbuatan-perbuatan buruk yang membebani pikiran mereka dan tidak ada manfaatnya di dunia dan di akhirat. Malah menyibukkan batin mereka dengan khayalan-khayalan yang tidak perlu sebenarnya mereka khayalkan. Ini masalah real. Perlunya saling menutupi. Jangan mengumbar suatu isu yang pada dasarnya tidak perlu diketahui oleh orang lain. Ya. Hadis yang ke 759. Kata-kata seseorang binasalah manusia. Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik menceritakan kepadaku dari Suhail bin Abi Salih dari ayahnya, an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'ta ar-rajula yaqul halakan nasu fahuwa ahlakuhum, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau mendengar seseorang mengatakan binasalah manusia, maka dia paling binasa di antara mereka.
Ya, bisa ahlakahum, bisa ahlakuhum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'ta ar-rajula yaqul, kalau engkau mendengarkan seseorang berkata halakan nas, binasalah manusia, fahuwa ahlakahum fahuwa ahlakuhum. Kalau fahuwa ahlakuhum sebagaimana yang tertulis di situ, maka artinya maka dia termasuk orang yang paling binasa di antara mereka. Kalau dibaca dengan ahlakahum fahuwa ahlakahum, kafnya ya, kafnya dirubah menjadi berfathah, maka artinya maka dialah yang membinasakan mereka. Ini dua-duanya masyhur di kalangan ulama dengan ahlakahum dan ahlakuhum. Penjelasannya, kandungannya Pak. Penjelasan kandungannya. Ya, kandungannya. Kandungan hadis. Para ulama sepakat bahwa celaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditujukan kepada orang yang mengucapkan perkataan tersebut untuk merendahkan dan meremehkan orang lain serta memandang dirinya lebih utama dan menjelek-jelekan kondisi mereka. Karena sebenarnya dia tidak mengetahui rahasia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada setiap makhluknya. Adapun yang mengucapkan perkataan tersebut dikarenakan kesedihan yang dilatar belakangi kekurangan yang ada pada dirinya dan orang lain dalam menunaikan berbagai perkara agama, maka hal ini tidak mengapa diucapkan. Ya, kalau maksudnya keangkuhan, angkuh ya. Kalau maksudnya bersifat angkuh di depan manusia dan mengatakan bahwa manusia sudah binasa, untuk mengangkat dirinya bahwa dia adalah orang yang paling selamat dalam menghadapi berbagai hal, maka ini dianggap sesuatu yang tidak baik. Dia dianggap paling binasa, atau gara-gara ucapannya ini dia menjadikan manusia binasa. Sebab begini, ketika ada suatu insiden di mana seseorang terjerumus ke dalam suatu keburukan, yang mengetahui secara pasti kondisinya itu adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui lahir dan batinnya. Mengapa dia terjerumus ke dalam kenistaan itu? Dan Allah yang lebih mengetahui kemungkinan adanya hikmah di balik itu, bahwa dia akan menjadi orang-orang yang bertaubat. Kalau orang pernah berbuat dosa lalu bertaubat, bagaimana kondisinya? Baik atau tidak? Jadi baik. Tapi ada bagaimana dengan seseorang yang bersikap angkuh terhadap sesama makhluk? Penampilannya adalah penampilan orang yang soleh. Penampilannya adalah penampilan al-muqarrabin. Tahu al-muqarrabin? Orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi, tetapi mungkin batinnya penuh dengan apa? Keangkuhan. Menganggap remeh orang yang terjerumus, menganggap remeh sesama makhluk. Apa hakikatnya ini? Inilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarrah keangkuhan dan kesombongan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan al-kibru yang dimaksud dengan keangkuhan, kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran dan menganggap enteng, merendahkan sesama manusia. Ya, lanjut.
Jangan mengatakan Tuhan kepada orang yang munafik. Astagfirullah. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muad bin Hisham menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku dari Qatadah an Abdillah bin Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu lil munafiq sayaddu fa innahu in yaku sayyidakum faqad asqatkum rabbakum. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengatakan Tuhan kepada orang munafik, karena sesungguhnya jika dia menjadi Tuhan kalian, maka kalian telah membuat Rabb kalian murka kepada kalian. Apa arti sayyid? Tuhan. Sayyid. La taqul, la yakul lil munafik, jangan seseorang mengatakan kepada orang munafik sayyid. Apa arti sayyid? Penghulu. Kalau di sini diterjemahkan tuan sebenarnya kurang, karena orang kalau menyampaikan kepada tuan-tuan sekalian berarti ini kan belum seberapa. Tapi kalau sayyid itu ya biasanya dimutlakkan kepada orang yang ketahuan nasab keturunannya mulia, kemudian akhlaknya juga mulia, muamalatnya kepada sesama manusia mulia. Nah, kalau orang munafik itu kan apa sih yang dimaksud dengan orang munafik? Ada kemunafikan akidah yang mengeluarkan seseorang dari status keislamannya, seperti yang ada di dalam Al-Quran. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan beriman, tapi Allah berfirman mereka tidak beriman. Mereka inilah yang disebut dengan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah. Nah, itu kemunafikan akidah namanya, nifakun akadi. Ada juga nifakun amali, kemunafikan secara amalia, yang dia hanya nifakun sagir, nifakun asgar, kemunafikan yang tidak merubah status keislamannya. Kebohongan, kan ada ayatul munafiqi salasun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apa ini? Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berbohong. Semua bentuk kebohongan, khususnya kebohongan terhadap Islam. Dia bilang Nabi pernah begini padahal tidak pernah. Wah, ini luar biasa nih, bahaya. Dia mengajarkan cara ibadah yang tidak benar padahal tidak ada tuntunannya. Idza haddatsa kadzaba wa idza ayatul munafiqi salas. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari, menyalahi. Wa idza tumina khana, dan kalau dia diberi amanat dia berkhianat. Ada tambahan satu lagi, yaitu wa idza khasama fajara, kalau dia ada sedang berseteru, dia berbuat buruk, selalu mau menang sendiri walaupun dalam posisi salah. Yaitu diantara ciri-ciri kemunafikan amali yang perlu diwaspadai. Kalau ada orang yang dikenal dengan kebohongannya,
dikenal dengan ingkar janjinya, dikenal dengan kebiasaannya mengkhianati amanat. Jangan katakan dia sayyid, jangan memberikan dia gelar-gelar yang bentuknya gelar kemuliaan. Kalau kita di masyarakat itu gelar kemuliaan biasanya apa? Ya. Karena sayyid itu ya orang yang dianggap mulia. Dan ini ada kebiasaan juga menggelari orang-orang yang nasab keturunannya menyambung kepada Rasulullah itu digelari sayyid. Ya karena keturunan mulia kan. Ya. Karena ini bahaya nih. Kalau sampai begitu, fa innahu in yaku sayyidakum faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. La haula wala quwwata illa billah. Penjelasan katanya, Pak. Penjelasan kata faqad askhattum rabbakum, membuat Rabb kalian murka dengan sebab pengagungan kalian terhadap orang munafik yang tidak berhak memperoleh pengagungan. Ada yang mengatakan maksudnya adalah jika si munafik menjadi majikan yang harus engkau taati, apabila engkau menaatinya maka hal itu akan membuat Rabb kalian murka. Ya intinya orang-orang yang bersifat munafik itu ya tidak boleh dimuliakan. Tapi apakah kita kafirkan dengan ini? Tidak ya. Karena Nabi SAW menyikapi begitu. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, yang menjadi batas perjanjian antara kita dengan orang munafik itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat ya sudah dianggap kafir. Makanya karena Abdullah bin Ubay masih salat, maka Nabi SAW tetap mengurus jenazahnya ketika apa? Dan rida beliau yang biasa dipakai itu dipakai untuk mengkafani. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menarik baju Rasulullah. Memangnya selama ini engkau tidak mendengar ulah orang ini? Rasulullah menjawab, ya saya tahu. Tapi kan Allah masih memberikan saya opsi. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin, dalam surat Al-Munafiqun ya. Sama saja bagi mereka ini orang-orang munafik, kau memohonkan ampunan mereka kepada Allah atau tidak memohonkan ampunan kepada Allah, la yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya, jadi Nabi SAW bersabda, saya masih diberikan khiyar, opsi, mau memohonkan ampunan, mensalati atau tidak ya. Ya, begitulah Nabi SAW. Padahal betapa kurang ajarnya mereka ini kepada Rasulullah dan para sahabat. Namun Nabi SAW tetap berbuat baik, bersikap baik kepada mereka. Ini contoh yang baik ya, bahwa kalau seburuk apa orang terhadap kita, apalagi seorang mukmin, kalau sudah meninggal dunia ya jangan menyimpan dendam. Kalau dia selama ini berutang kepada antum dan menahan-nahan untuk tidak bayar sampai meninggal dunia ya, buat apa lagi ini? Menjadi siksaan bagi mereka. Kalau antum biarkan saja dia disiksa, jangan. Halalkan. Atau kalau antum tidak mau menghalalkan, datang kepada keluarganya baik-baik, katakan itu
berutang kepada saya, ini buktinya nih. Dia berjanji mengembalikan, tapi belum dia kembalikan sampai dia meninggal. Tapi antum diamkan, kemudian dia menjadi bermasalah dalam kuburan gara-gara utang itu, ya tidak baik. Di kitab ada kitab Ibnu Qayyim, Madarijus Salikin, pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah marah sekali. Dia katakan, Ibnu Qayyim ya, murid dari Ibnu Taimiyah, di dalam kitab Madarijus Salikin itu gini, pernah suatu hari ada seseorang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia ini adalah orang yang paling membenci Rasulullah Sallallahu, bukan, orang yang paling membenci kebenaran dan tuntunan Rasulullah, dan juga menjelek-jelekkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dianggap musuh bebuyutan. Tapi kan Ibnu Taimiyah tidak demikian, tidak memusuhi orang yang memusuhi. Beliau dipenjarakan berkali-kali kan karena difitnah, dihasut, penguasa dihasut oleh ulama untuk memenjarakan dia berkali-kali sampai meninggal dalam penjara. Dan ketika meninggal di dalam penjara, murid beliau juga ikut di penjara, itu Ibnu Qayyim, sampai-sampai ketika gurunya meninggal, syekhnya meninggal itu, Ibnu Qayyim masih di dalam penjara. Ceritanya begini, Ibnu Qayyim mengatakan suatu hari orang yang sangat membenci tuntunan Rasulullah dan banyak melakukan hal-hal yang menyalahi itu, dan sangat membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang ini meninggal dunia. Lalu Ibnu Qayyim datang memberitahu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan bahasa yang kelihatan gembira, bergembira dengan kematiannya, bahwa itu sudah meninggal dunia. Ibnu Qayyim mengatakan, saya belum pernah melihat guru saya marah semarah itu kecuali pada saat itu. Saya dimarahi. Maksudnya kamu tidak boleh bergembira dengan kematian seseorang hanya karena membenci saya, tidak perlu. Akhirnya setelah itu Ibnu Taimiyah datang ke keluarga mengatakan, saya mengurus dan menanggung semua urusan penguburannya sampai selesai, disolati. Lihat akhlak yang seperti ini. Kalau orang meninggal dunia, apa, sudahlah, kalau memang tidak mau menghalalkan utangnya, datang baik-baik kepada keluarganya, minta bahwa saya ada piutang nih segini, ini buktinya, saksinya ada, bahwa dia pernah berjanji mau mengembalikan, ya tapi karena sakit atau ini mungkin karena suatu faktor lain juga, saya minta dikembalikan. Jangan serta-merta mendoakan mudah-mudahan dia disiksa di dalam kubur gara-gara ini. Jangan, tidak perlu yang seperti itu. Ya, demikian ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.